pasti mentari bersinar. Demikianlah janjiku bagimu. Tak usah engkau khawatir. Apa yang mustahil di mata manusia, bukankah itu bagianku untuk bekerja, kata Tuhan. Dan hari ini aku berfirman kepadamu, hai engkau anakku, bukankah aku Bapa yang baik? Percayalah kepadaku, berjalanlah bersama. Terima kasih Tuhan. Bapa, ini kami umat-Mu Tuhan, berfirman di tengah-tengah kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bicara dari hati kami Tuhan kepada setiap hati kami. Roh Kudus, Kau mengalir dan bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari semua siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Shalom. Ada shalom? Siapa yang semangat hari ini? Wih, semangat semua nih ya. Semangat mau kemana nih? Oh, gak gitu ya. Sudah di gereja semangat masih ya. Haleluya. Terima kasih semua. Gimana kabarnya Bapak Ibu semua? Luar biasa ya. Hari ini saya nggak pakai slide. Kita mau baca sebuah perikop aja sama-sama. Kita mau bahas. Ini sebuah bacaan yang kita semua, hampir semua orang ke gereja biasanya tahu gitu ya. Pasti tahu saudara semua ya. Lukas 15, mulai ayat yang ke-11. Oh gitu, nanti ditampilkan di depan ya. Biarkan saya buka catatan sebentar. Oke. Yang dapat katakan amin. Lukas 15 ayat 11. Sudah dapat katakan amin. Ada yang tahu ceritanya dari perikopnya? Perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya, tahu semua ya. Siapa yang anaknya hilang? Oh, nggak ada? Kita baca sama-sama ya. Aku akan baca ayat 11, saudara yang genap dan seterusnya ya. Saya baca duluan ya. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. 2, 3. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku tidak, bener kan 19 saya kan? Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.
Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Amin. Oke. Jadi ini ceritanya selalu, bukan bagi saya sebuah cerita klasik gitu jadinya ya, karena dari kecil di gereja sudah pernah dengar sampai hari ini. Tapi setiap kali saya baca, saya selalu mendapatkan hal yang baru yang membuat saya merasa terberkati. Kita semua sama-sama tahu kalau kita baca Injil secara keseluruhan, maka sebenarnya Yesus mengungkapkan perumpamaan-perumpamaan ini latar belakangnya karena ada dia ingin menjelaskan sesuatu kepada orang-orang Farisi. Waktu itu orang Farisi dan ahli Taurat bilang, Yesus tuh lihat tuh dia duduk makannya sama orang-orang berdosa gitu kan. Maka dia menjelaskan perumpamaan tentang domba yang hilang, tentang dirham yang hilang, dan tentang anak yang hilang. Tetapi di tengah semua cerita tentang anak yang hilang ini, saya menemukan sesuatu yang menarik gitu ya. Bahwa sebenarnya kalau kita baca baik-baik, si anak bungsu ini kan minta sama bapaknya, berikan bagian milikku gitu kan. Kalau dalam adat istiadat Yahudi, memang ada pembagian warisan. Bahwa anak yang sulung akan dapat 2/3 bagian. Kemudian kalau anaknya cuma 2, berarti cuma ada bungsu yang bungsu dapat 1/3 gitu ya. Dan bapaknya ini kondisinya belum meninggal, jadi dia langsung minta. Jadi emang kalau menurut orang katanya kurang ajar gitu kan ya. Karena kalau orang tua sudah meninggal barulah diwariskan kepada anaknya. Tetapi kemudian apa yang menjadi fokus saya di sini pada hari ini, saya mau lihat gini, dia bilang gini, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Jadi dia udah ngomong ini harta kita. Kasih dong buat saya, bagian saya. Ayahnya langsung dibagiin sama dia. Dia nggak nolak di sini, dia bilang, saya bagi nggak apa-apa. Ini memang milik kamu, ini memang hak kamu dikasih. Kemudian apa yang anaknya buat? Dia pergi ke negeri yang jauh. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini, si anak bungsu ini, walaupun dia tinggal di rumah bapaknya, dia sudah hatinya nggak mau ada di situ. Matanya selalu melihat keluar. Saya bilang gini, kita sebenarnya dikatakan adalah sebagai anak Allah, betul? Kita ahli waris kerajaan surga. Siapa yang percaya? Kita anak-anak Tuhan, amin. Kita panggil dia Bapa, betul? Maka kalau kita lihat di sini sebenarnya si anak bungsu ini, dia ada di rumah Bapa. Dia ada di tempat yang terbaik yang bisa ia dapatkan, di tempat Bapa. Sama kalau kita sebagai anak Tuhan, kalau kita ada di dalam Bapa, kita tinggal di dalam Dia, kita kan aman. Betul, di dalam Tuhan kita aman. Segalanya disediakan sama Bapa. Kita sama-sama tahu janjinya gitu kan. Dia adalah gembala yang baik, tidak akan pernah kekurangan. Kita ini. Tetapi apa yang terjadi? Kalau kita lihat sudut pandang di anak bungsu ini bisa terjadi sama kita. Kalau kita nggak jaga hati dan mata kita. Karena dari mata turun ke hati, betul?
Kalau kita berada di rumah Bapa, kalau kita sebagai orang Kristen, kita mungkin berada di lingkungan Kristen, tapi kita nggak jaga mata kita nggak jaga hati kita terus pandang yang ada di luar. Secara nggak sadar, hati kita pun ingin keluar. Secara nggak sadar, kita mulai berpaling dari kasih Bapa. Bagaimana mungkin kan sebenarnya, bagaimana mungkin seseorang bisa nggak misalnya nih dalam hubungan suami istri aja, badannya ada di rumah, tapi mungkin hatinya nggak di rumah. Ya itu pasangan-pasangan di luar sana ya, kalau di sini harmoni semua ya, hangat terus ya dalam keluarga ya. Tapi makanya ada orang bilang, oh ya badannya di sini, pikirannya nggak di sini, hatinya nggak di sini. Bagaimana mungkin si anak bungsu ini ternyata walaupun dia di dalam rumah Bapa, dia merasakan kasih Bapa, dia udah dapat semua yang terbaik, tapi dia melihat selalu keluar. Dan secara nggak sadar, dia mulai melangkahkan. Oh, apa sih yang Bapak saya punya? Yang dia bisa lihat cuma hartanya. Padahal bapaknya ini kan, bayangin ya, kalau kita sebagai anak dulu memang atau anak kecil, kalau saya ingat waktu saya kecil, saya kalau datang ke bapak saya cuma minta uang jajan, betul? Karena dia lihatnya, oh bapak saya bisa beli ini, bisa beli itu. Maka kita secara nggak sadar dengan Tuhan sering punya pikiran seperti ini. Kalau kita nggak jaga hati kita baik-baik, kita nggak kenali pribadi Tuhan sebagai Bapa yang baik, kita nggak dapatkan kasihnya. Kita coba berpikir dia ini cuma sebagai sosok yang ingin memberikan berkat bagi kita, dan kita cuma dapat berkatnya aja, cuma dapat mau uangnya aja, kasarnya gitu. Cuma dapat manfaatnya aja. Tuhan sebagai alat jadinya. Dan ini yang dilakukan oleh anak bungsu ini. Dia mulai melihat, apa sih yang enak di rumah? Apa sih yang dipunyain bapak gue? Dia gak bisa lihat kasihnya, dia gak bisa lihat pribadi bapaknya. Yang dia lihat apa? Hartanya. Oh bapak saya punya banyak harta. Saya mau hartanya, kemudian saya mau nikmati hartanya di luar sana. Kemudian bagaimana dengan anak yang sulung? Nah, saya bandingin coba ya. Anak yang sulung ini, begitu dia lihat yang adiknya ini, wih kurang ajar sekali nih gitu kan. Tapi sebenarnya saya juga mau hartanya. Kenapa saya bisa bilang gitu? Lihat baik-baik. Waktu anak sulung ini marah, dia bilang apa? Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Dibandingin apa? Ayat tuh adikku, dia udah boros-borosin harta Bapa. Dia melihat, wih ini mah adik saya jelek banget. Kalau saya mau jadi anak yang baik. Dia berbuat baik semuanya, tapi sebenarnya hatinya untuk apa sebenarnya sih? Sama gak sih? Dia mau nikmati harta bapaknya gak? Mau nikmati harta bapaknya juga. Jadi sebenarnya jangan-jangan kita seringkali terjebak sebagai orang Kristen. Kita bilang, oh enggak, saya mau rajin ke gereja, saya mau melayani Tuhan dengan tulus. Saya bergiat-giat dalam pelayanan. Tapi ketika ada masalah hidup, nanti akan kelihatan saudara. Mulai bertanya, di mana Tuhan? Mana pertolongannya? Berarti yang selama ini dicari pertolongannya? Atau pribadinya? Atau hatinya Bapa? Waktu saya semakin baca, saya lihat iya ya. Sebenarnya anak sulung ini cuma caranya aja beda. Caranya aja halus. Dibungkus dengan melayani Bapa dengan setia. Buktinya apa? Dia ujungnya ngomongnya, saya gak pernah nikmatin. Sekarang Bapak tiba-tiba bikin pesta buat adik saya. Yang dalam notabene kurang ajar, udah berdosa. Gimana caranya? Dia bilang bahkan gak pernah melanggar perintah Bapak. Saya bilang di catatan saya begini,
Anak sulung ini berpikir bahwa selama bapaknya ada, maka ia harus bekerja dengan giat supaya harta bapaknya akan diberikan kepada dia. Kenapa saya bisa bilang gini? Saya tuh ingat tiba-tiba dengan anak sulung anak bungsu, saya ingat dengan kisah yang ada di Alkitab sebelumnya. Nah, itu ada persaingan tentang warisan juga antara Yakub dan Esau. Ada yang tahu ceritanya? Sama ya, anak sulung dan anak bungsu. Mereka anak kembar sebetulnya. Dan mereka hanya rebutan apa sih? Warisan kan, walaupun dalam bentuk doa. Segitu sengitnya persaingan untuk warisan. Dan ini pasti di adat istiadat Yahudi ini diceritakan terus, betul. Memang ada selalu ada persaingan. Seolah-olah kenapa? Wah, berarti Esau ini yang tadinya sulung nggak dapet warisannya. Maka mungkin kalau saya bisa bilang gini, si anak sulung ini bekerja dengan giat untuk mendapatkan perkenanan bapaknya, supaya dia nggak mau kehilangan warisannya. Tanpa ia mengerti bahwa sebenarnya ia telah melewatkan bagian yang terbaik yang bisa ia dapatkan. Yaitu sebuah fakta bahwa bapaknya sesungguhnya adalah harta terbesar yang bisa ia nikmati. Terbukti anak bungsu nikmati hartanya di luar. Bonyok dia, hancur, habis semuanya. Dan ia pulang ketemu ke bapaknya. Ia mendapatkan segalanya lagi. Kita seringkali rindu. Tuhan, aku percaya janjimu. Aku mau janji Tuhan digenapi, Yesus. Gimana caranya? Coba lakukan ini, coba lakukan itu. Tanpa kita sadari seringkali motivasi hati kita karena kita takut kehilangan janjinya. Kita takut kalau kita berbuat salah, kita melanggar perintah Tuhan, maka warisannya, berkatnya dipotong, atau kita kehilangan berkat secara jasmani. Sampai kita melewatkan yang terbaik, bagian yang terbaik, bahwa kita bisa bergaul dengan dia, kita bisa mendapatkan kasihnya, pribadinya. Untuk saya merenungkan ini, Tuhan seperti menggelitik dalam hati saya gitu ya. Saya masih punya seorang bapak di rumah. Dan pastinya saya sayang sama bapak saya. Tapi beliau ini sudah gak bekerja, sudah lama gak bekerja dan gak punya usaha apa-apa, gak punya toko, gak punya apapun gitu. Sehingga setitik saya bicara sama mas saya bilang gini, sebenarnya papa saya ini hidup mau ngapain lagi ya? Kalau saya lihat-lihat, kayaknya kok dia nggak ngapa-ngapain gitu kan. Saya mikir, tiba-tiba Tuhan bicara sama saya begini, bahwa emang kalau bapakmu udah nggak bekerja, dia nggak ada artinya buat kamu. Jangan-jangan secara nggak sadar Tuhan bilang sama saya, kalau saya nggak bekerja menolong kamu lagi, apa saya nggak ada gunanya buat kamu? Apa saya nggak ada artinya buat kamu? Jangan-jangan kamu tinggalkan saya, kamu tinggalkan Yesus, karena kamu udah nggak dapat apa-apa dari Yesus. Kamu nggak dapat apa yang kamu mau. Dan saya diam di situ, saya bilang, segitunya keiman saya. Kemudian saya sadar bahwa cara berpikir saya harus dirubah. Kita seringkali melihat orang-orang, apa dia gunanya buat saya? Secara nggak sadar nanti kita bisa begini, seperti anak sulung. Karena kita lihat, wah kita mau sesuatu dari dia, kita kerja keras, kita cari perkenanannya. Tapi ntar begitu udah nggak, ternyata nggak dapet apa-apa, kita akan kecewa. Yesus saya bilang, saya harus bertobat. Gak bisa seperti ini. Saya menyadari betapa keberadaan ayah saya itu teramat penting. Hanya hadirnya saja itu menopang hidup saya. Dan begitu dengan Tuhan. Bukankah kehadirannya dalam hidup kita itu yang
membuat kita kuat dan menopang kita sampai hari ini. Tapi kalau kita terus pandang dunia, mungkin kita akan kehilangan yang terbaik. Seperti anak bungsu tanpa sadar, dia melangkah keluar. Dia mau menikmati berkat dari bapaknya. Seperti bagaimana orang dunia menikmati berkat yang ada di luar. Saya sampai termenung sekali, saya sampai bikin catatan, dia bilang, saya merindukan janji Tuhan tergenapi dalam hidup saya. Ya pasti, semua pasti merindukan. Kita setia menunggu dalam suka maupun duka. Tetapi apa yang kita lakukan selama kita menanti janji Tuhan? Ini pertanyaannya. Ini yang paling penting menurut saya. Kalau janjinya pasti tergenapi, kita percaya penuh, apa yang kita lakukan selama kita menunggu? Ini yang membedakan, ini yang sangat menentukan menurut saya. Apakah kita sibuk dengan diri kita sendiri dan kewajiban kita, sehingga kita tidak bisa melihat bahwa pribadinya sendiri itu ada untuk kita nikmati. Bahwa dia berjalan bersama kita, dia menunggu juga bersama kita. Dia ada bersama kita. Bayangin kita nunggu bus misalnya, atau nunggu kereta, udah pasti datang kan keretanya. Maka kita akan dengan santai, dengan sukacita menunggu itu, betul. Bahkan saya ini orangnya senang kalau lagi nunggu kereta, kita nunggu sesuatu, ada orang di sebelah saya akan ajak bicara. Sambil nunggu, kita bicara, ngobrol. Dan sekarang, bayangkan, Bapak kita selalu ada bersama-sama dengan kita. Kita sedang menanti sesuatu yang pasti datang. Matahari gak usah ditunggu, udah pasti datang, gak usah ditontonin, saudara. Pasti bersinar. Bukankah begitu janji Tuhan dalam hidup kita? Pasti datang. Masalahnya apa yang kamu lakukan, apa yang kita lakukan saat kita nunggu? Apakah kita anggap Bapak kita seolah-olah gak pernah hadir dalam hidup kita? Apakah Tuhan kita yang hadir selalu sama kita, kita acuhkan aja? Saya jamin, itu akan membuat penantian saudara semakin panjang rasanya. Loh, rasanya doang pasti tepat pada waktunya kok, saya percaya. Tapi kalau saudara lewati dengan ngobrol sama dia, Anda bergaul dengan Tuhan tanpa terasa, set udah nyampe. Ada amin? Bukankah ini harta kekayaan yang sesungguhnya bagi orang Kristen? Bahwa kita punya Bapa yang bisa kita capai, yang bisa selalu kita akses, bisa selalu kita ajak bicara. Kalau kita percaya Dia sanggup memberkati kita secara luar biasa dalam hal jasmani, mengapa kita tidak percaya bahwa pribadinya lebih luar biasa untuk kita miliki dan kita nikmati? Bayangin kalau ada orang tiba-tiba di tengah jalan misalnya bisa ngasih saudara uang cash cepet 100 juta. Berarti pikiran saudara apa? Ini orang kaya banget, bener gak? Luar biasa banget, betul? Mampu kok dia langsung memberi, menyelesaikan masalah saya. Maka kita akan harus, apa kita mulai apa biasa orang dikasih gitu? Wih, makasih. Dan pengennya gak lepas dong sama orang ini. Nempel terus aja. Orang kecil masalah saya bagi dia. Kalau kita percaya Tuhan kita mampu, begitu berkuasa, kenapa kita gak cari pribadi? Artinya apa? Kalau kita tinggal sama orang, kalau saudara tahu di dalam rumah saudara, misalnya ada presiden di rumah saudara, tidur di rumah saudara, saudara gak akan mikirin mau makan apa kan? Nah kan? Kalau dalam hidup saudara, saudara menyadari betul bahwa Tuhan, memang saya percaya Dia mampu, Dia bisa, Dia luar biasa. Gak ada yang mustahil bagi Dia. Tapi kenapa kita khawatir? Jangan-jangan kita lupa bahwa Dia selalu hadir. Meskipun kelihatannya Dia diam.
Meskipun katanya dia gak bekerja buat kita. Kita mulai meremehkan kehadirannya. Kita mulai sepelekan bahwa dia hadir aja, itu udah menyelesaikan segalanya. Oh iya dong, waktu saya kecil, saya udah pernah bilang waktu khotbah kemarin, belum ya? Ya waktu saya kecil, ketika saya sakit, retak tulang saya nangis. Waktu saya nggak tahu itu retak. Tapi detik saya lihat mama papa saya datang, saya berhenti nangis. Mereka bukan dokter, mereka bukan tukang pijit, mungkin mereka nggak ngerti apa yang terjadi sama saya. Tapi saya lihat bapak saya lihat mama saya tenang, saya berhenti nangis. Dan saya tahu, hari ini atau besok atau kapan selama mereka ada bersama saya aman, saya tenang, dan saya pasti akan sembuh. Entah gimana caranya. Jadi ketika kita punya masalah sebenarnya, asal kita lihat dia hadir, asal kita sadari dia hadir, kita pandang wajahnya. Walaupun masalahnya belum selesai, hati kita harusnya sudah tenang dan damai. Ada amin. Karena kalau nggak begitu kejadiannya, kita akan terjadi seperti jadi anak yang hilang. Kita ada di rumah Bapa, kita ada bersama Bapa, tapi kita nggak nikmatin kasihnya, pribadinya, kehadirannya. Karena kalau cuma cari pertolongannya, saya percaya dia pasti akan tolong saudara. Pasti. Kita anak bagaimanapun juga akan ditolong sama Bapa. Serius. Dia bilang Bapa yang di dunia aja tahu, gitu kan? Gak mungkin anaknya minta roti dikasih ular, apalagi dia, Bapa yang baik. Tapi kita sibuk, kita pikir butuh banyak syarat untuk kita menikmati kasihnya. Kita cari perkenanannya, kayak anak sulung ini. Dia sibuk ngurusin ladang bapaknya. Ya gak salah sih, bantuin bapaknya baik. Tapi secara gak sadar ada motivasi di hatinya, ada ketakutan di hatinya. Mari kita selidiki hati kita, saudara hari ini. Adakah ketakutan di hati kita, kalau jangan-jangan hari ini saya gak ke gereja, besok berkat saya melayang. Itu sebuah pemikiran yang keliru. Saya percaya loh, kalau kita bisa nikmati pribadinya, kita juga akan nikmati semua berkatnya. Tapi kalau kita cuma mau nikmati berkatnya, kita akan kehilangan pribadinya. Sesuatu yang paling berharga. Siapa yang bisa beli kasih sayang? Siapa yang bisa beli cinta? Kidung Agung bilang, Salomo bilang gitu kan ya, orang yang mau dengan harta yang banyak mau membeli cinta akan ditertawakan. Gak bisa. Dan Bapa kita punya cinta yang dunia ini gak bisa berikan. Dia bilang gak butuh kualifikasi macam-macam kok. Kamu udah jadi anak kok. Dia gak bilang kamu harus jadi anak yang ini. Kamu harus jadi anak yang berprestasi. Enggak. Jadilah anak yang dekat dengan bapaknya. Itu aja. Tapi kita sibuk, kita pikir bapak kita gak akan, kita mencoba menyenangkan Tuhan kita. Kejadiannya terjadi pada Yakub dan Esau kan. Mencoba menyenangkan bapaknya, oke bapaknya minta apa, dibikinin dulu, dia sibuk berburu, dia sibuk cari yang terbaik. Selagi dia sibuk cari yang terbaik, dia lupa. Ya kan? Paling baik apa? Dekat dengan bapaknya sebetulnya. Apa iya kalau ada orang mau nolong kamu, ya gitu, tiba-tiba kita lagi sulit, ditolong, hati kita gak tersentuh sih dengan ketulusannya. Bahkan kita akan jatuh cinta gak sih dengan orang yang menolong kita gitu ya. Misalnya kita masih single gitu ya. Banyak orang kan cerita gitu kalau di film-film kan.
Seorang wanita atau seorang tuan putri lagi kesusahan, muncul seorang laki-laki menolong dia, langsung jatuh cinta gitu kan ya. Kenapa? Karena, wah dia kok rela menolong saya. Ada pertolongan yang kita dapatkan. Tapi seringkali kita bukan jatuh cinta dengan orangnya. Kita ini sama Tuhan karena Tuhan gak kelihatan, mentang-mentang Tuhan gak kelihatan. Kita jatuh cinta dengan hartanya, dengan berkatnya. Atau mungkin dengan orang-orang yang Tuhan berikan untuk menolong kita. Perumpamaan ini sebenarnya ingin mengatakan bahwa jangan sampai kita terpisah dari kasihnya. Kita terpisah dari pribadinya. Saya nggak bisa bayangin gitu ya. Memang kita ini ahli waris, tapi memang menarik. Ini poin menarik seperti ini. Saya berendungkan gini, kita kan ahli waris kerajaan surga, betul. Tapi kapan kita dapetin warisannya? Aneh kan? Kalau warisan di bumi, orang tua kita meninggal, kita dapat warisannya. Yang bapak kita di surga bisa? Gak bisa kan? Dia bapak yang kekal, betul? Dia hidup selamanya, bapak yang kekal. Kita nggak lagi nungguin warisan itu jatuh ke tangan kita. Kita memang ahli waris. Tapi ahli waris itu apa sih yang terbaik? Kalau anak ini selama bapaknya ada sama dia aman nggak? Ya dong. Selama bapaknya hidup, dia bilang apa ke ayat 29, ayat berapa? Ayat 31 bilang apa? Ayahnya bilang kepada anak sulungnya, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita ketika ikut Tuhan, jangan berpikir kapan waktunya Tuhan mau berikan sama saya. Dia bilang apa? Lu itu selalu sama-sama gua. Kalau lu ikut gua, lu sama-sama gua. Kepunyaan lu juga. Kita seringkali salah konsep di sini, sekeliru kita. Kita pikir kita ikut Tuhan, kayak orang lagi ikutin Tuhan, tiba-tiba ada duitnya jatuh, kita ambil gitu ya. Emasnya jatuh, kita ambil. Waduh gawat itu ya. Itu anak atau apa gitu ya. Bukan, anak itu kan digandeng jalan. Uangnya gak di kantong anaknya. Pas saya mau jajan, yang ngeluarin duit siapa? Bapaknya. Kalau kita kemana-mana semua, anak sebagai anak kan gitu. Tapi kita seringkali secara gak sadar dengan Tuhan, kita ini curiga. Ini dibayarin gak ya? Kalau saya makan sama mama saya gak akan takut. Oh, saya kenapa pasti dibayarin sama dia. Tapi kalau makannya sama orang lain, pasti mikir dong, ini saya bener ditraktir atau enggak ini? Saya dibayarin atau bener gak? Ya dong. Tapi ini kan bapak kita, makanya pertanyaannya kita sadar gak dia ini bapak kita? Sadar gak kita ini anak yang bisa menikmati segalanya? Bahwa dia kasihnya, dia itu bapak yang setia, dia bapak yang baik. Dia beneran bapak kita. Kita tuh seringkali kalau doa kayak orang yang kayak gitu. Kayak sama orang asing. Tuhan beneran gak sih lu tolong gue? Ini beneran gak sih lu suruh gue hidup kayak gini, kok jalan hidup kayak gini nih? Deg-degan nih, duitnya gak di tangan gue soalnya. Kita mencoba dengan doa kita, bahkan kadang-kadang sampai puasa untuk supaya apa? Tuhan duitnya ditaruh di kantong gue aja, supaya gue tenang makannya. Supaya gue ini naik angkotnya tenang, pas turun pasti ada duitnya gitu. Pernah lah. Jadi gimana caranya kita bilang kita mau punya iman Kristen yang dewasa, kita mau punya iman yang hidup. Kalau kenyataannya sebenarnya dalam doa-doa kita melakukan hal seperti ini. Kita nggak anggap dia bapak kita. Cuma mau harta. Kan kayak anaknya gini kan, anak yang hilang ini kenapa sih? Udah duitnya di kantong saya aja, ini warisannya di kantong saya aja. Saya mau pakai, saya mau nikmatin semuanya. Gak percaya kalau bapaknya, kalau dia gandeng bapaknya pasti cukupin semuanya. Dia gak percaya. Bukankah itu kita dengan bapak kita di surga? Dia bilang, nak, gue lagi sama-sama lu, ngapain lu minta duit sama gue? Ya. Betul ya? Dia udah pegang semuanya yang kita butuhkan. Kenapa enggak? Kita percaya aja.
Kalau saya pergi nonton bioskop misalnya, udah ada yang beliin tiketnya, dia bawa tiketnya, saya tinggal masuk aja kan. Tapi ada orang-orang yang selalu bilang, tiketnya gue pegang sendiri aja. Nggak tenang, nggak percaya. Seringkali kekristenan kita, iman kita nggak percaya sama pribadinya, kita nggak gandeng, dia ada di samping kita tapi kita nggak anggap dia ini beneran Bapak kita, nggak percaya. Betapa ini mengubah, kebenaran ini mengubah cara pikir saya, mengubah cara berdoa saya. Saya nggak lagi teriak-teriak minta berkat untuk datang, saya nggak minta tanda lagi. Kenapa? Saya coba butuh wajahnya, saya lihat, saya coba butuh pribadinya. Kalau pagi hari saya udah doa, saya udah dapatkan hadiratnya, tenang udah, jalan. Kalau saya nggak ngerasain pun saya bilang bukan pakai perasaan saya, dengan iman saya tahu firman-Nya berkata, dia selalu bersama-sama dengan saya. Bukankah engkau selalu bersama-sama dengan aku? Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Saya dulu saya jadi keinget gitu ya. Saya pernah suatu kali gitu lagi bicara sama mama saya gitu kan. Sama saya bilang gini, mama saya ini gini, kalau ada butuh apa dia bilang, boleh nggak pakai uang Joshua gitu. Dia minta izin, padahal dia kan mamah ya gitu. Suatu kali firman ini saya muncul aja gitu dari hati saya, tiba-tiba saya nggak tahu, saya tuh nggak ngerti, cuma saya yakin di golongan Roh Kudus. Saya bilang gini, Mah, selama mama hidup, mama selama ini selalu kasih semuanya buat Joshua. Uang mama udah kayak uang Joshua juga, maka uang Joshua itu juga uang mama. Saya bilang gitu. Saya tuh nggak ngerti. Tapi sebenarnya inilah hubungan antara anak dengan orang tua. Kita dengan bapak kita pun sama. Kenapa kita nggak bisa mengerti? Karena kita sedang dikecohkan, kita keliru. Kita pikir kita ini di bumi ini sebagai tamu. Kita pikir kita ini hidup sebagai orang asing. Bukankah Tuhan kita, Bapa kita yang menciptakan langit dan bumi ini? Tapi kita hidup kayak orang yang tertindas. Kayak kita hidup seperti orang yang terjajah. Loh, serius? Maka Yesus berkata dalam doanya, dia bilang, ajarin doa Bapa kami, dia bilang apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kenapa sih kita kalau sama pendeta-pendeta ini sering kali ngomongin pendeta, suruh baca firman tiap hari, suruh doa, suruh bangun saat teduh? Kenapa sih sebenarnya? Sederhana sebenarnya saudara. Supaya kita ini nggak lupa, kita ini anak kerajaan surga. Bahwa kita di sini, kita ini pemilik. Kita yang punya kuasa di sini, kita punya otoritas. Terbanyak dari kita seringkali lupa. Karena kenyataan hidup, kita selalu lihat bahwa, wah kita ini minoritas. Wah, kalau lihat kenyataan hidup kita akan pusing. Oh, kita kalau mau diberkati, kalau mau punya uang ya harus kayak gini, segala macam. Kalau mau hidup kayak gini harus bikin apa? Kayak saya dulu aja, waktu mulai pelayanan, wah setiap kali ketemu orang, wah lu jadi pendeta, lu harus bikin YouTube, harus bikin sosmed, harus yang keren. Wow, bikin segala macam. Lu kalau enggak, lu nggak akan berhasil. Saya dulu pusing waktu dengar itu, iya. Tapi saya nggak nyaman. Satu titik saya bilang, gimana ya Tuhan ya? Emang harus begini jadi hamba Tuhan zaman sekarang gitu kan? Dan Tuhan simpel cuma ngajarin saya gini. Ya kalau kamu mau sukses ngikutin caranya dunia ya kayak gitu. Harus bertalenta luar biasa. Harus kerja setengah mati. Kalau setengah mati nggak cukup, 1/4 mati lah gitu ya. Kata seberapa? Oh lebih, 3/4 ya, 3/4 mati katanya gitu. Harus punya koneksi yang bagus. Harus punya modal. Harus sungkem-sungkem sama orang penting katanya gitu. Itu caranya dunia kata Tuhan. Kalau kamu ikutin semua ya mungkin sukses di mata dunia. Tapi kamu mau pilih mana kata Tuhan? Kamu mau jadi, waktu Tuhan ngasih saya gambarin, kamu mau jadi vas bunga yang cantik di mata orang dan ini karya luar biasa. Atau kamu mau jadi butiran pasir tapi ada di tangan aku. Kamu lihat vas bunga itu, dia bilang di mata dunia ini luar biasa, tapi bagi saya ini kayak barang sampah, nggak ada harganya. Tapi ini hidupmu yang kamu bilang kayak butiran debu di mata orang.
kamu kayak gak berharga. Tapi kalau kamu taruh di tanganku, ini masterpiece kata Tuhan. Ini karya terbaik. Cuma masalahnya kita gak bisa melihat itu. Kita maunya dipandang orang hebat, bener gak? Kita sukanya dipandang orang luar biasa. Tanpa kita sadari. Kalau kita sama yang kelihatan aja pengen dilihatnya hebat, kita pasti sama Tuhan juga kayak gitu. Kita berusaha menjadi yang terbaik. Sementara yang Tuhan cari, yang Tuhan pengen bukan kita menjadi orang yang terbaik, bukan jadi anak yang paling hebat dan paling berprestasi. Anak yang paling dekat sama Dia. Yang dekat di hati. Dan adakah kita membuat Tuhan, memposisikan Tuhan dekat di hati kita? Percayalah kalau kalian punya anak lebih dari satu gitu ya. Memang anak yang berprestasi akan selalu dibanggakan mungkin. Karena di mata orang gitu kan. Tapi ada anak-anak yang dekat di hati kita dan itu gak bisa terbilangkan. Karena kalau kita mau bilang, saya selalu bilang sama orang, tapi kan kita hidup harus memuliakan Tuhan. Saya selalu bilang gini, saya ingat banget tuh saya bilang, ya hidup harus memuliakan Tuhan. Saya ingat banget sampai hari ini membekas di hati saya dan pikiran saya. Tuhan sampai ngomong, emang saya butuh kemuliaan dari kamu? Emang Tuhan itu kurang mulia sampai dia butuh kemuliaan dari manusia? Enggak kan? Emang kalau kamu tepuk tangan, wah terus Tuhan tambah bersinar? Enggak kan? Dia sudah terlampau luar biasa, dia ciptakan segalanya. Dengan berfirman aja dijadikan langit dan bumi. Bintang dan segala isinya. Jadi saya bilang, kalau kita mencoba menambahkan kemuliaan Tuhan itu adalah kesombongan kita. Dia berkenan sama kita, itu murni. Karena pribadinya, karena dia Bapa, karena hati Bapanya yang berkenan sama kita anak-anak. Kita bukan lagi orang asing yang mencoba pengen jadi anak. Biar diangkat anak nih, saya senengin Bapak saya. Salah. Kita udah jadi anak. Berlakulah seperti anak. Anak dengan Bapak walaupun anaknya baru buat kesalahan. Dia datang sama bapaknya. Mau ditegur, mau diapapin. Sesudah itu ada kasih gak? Tetap dikasih makan gak? Kasih makan kan? Kita seringkali takut. Jangan-jangan tak kalau saya bikin apa saya marah, saya uang sekolahnya ntar gak dibayarin. Misalnya gitu. Adakah anak yang kayak gitu? Ya mungkin kalau bapaknya keras mungkin. Tapi Bapak kita di surga. Come on. Ayah, saudara, Bapak Ibu semua. Hilangkan rasa curiga kita. Rasa takut dan khawatir kita. Tuhan gak akan ninggalin kita. Kita yang sering memalingkan pandangan kita dan hati kita dari Tuhan. Mari kita baca Matius 6, kita buka. Kita akan tutup dengan ini. Matius 6. Ini doa Bapa kami, ayat 9. Ayat dari 7 deh, kita baca dari 7. Ayat 7 sampai 13, katakan amin yang udah dapat. Dari 7 boleh, Dil? Boleh lah ya, masa gak boleh? Ayat 7 sama-sama kita baca ya sama-sama ya. 1, 2, 3. Lagi pula, dalam doa itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan,
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi jelas dikatakan waktu diajarin soal berdoa, dia bilang apa? Jangan kamu bertele-tele. Bukan karena Tuhan gak sabar. Ya, kalau kita gak sabar, karena kita ngomong orang jangan bertele-tele, ngomong on to the point, bener gak? Karena kita gak sabar. Betul ya? Kalau Tuhan dia bilang bukan karena dia gak sabar, dia bilang apa? Jangan seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Jangan kayak gue gak kenal sama gue. Kayak orang mau minta sumbangan, ya kan? Pernah datangin orang mau minta sumbangan ya? Gak tau lah, saya gak mau denger gitu kan ya. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Kita harus mengerti. Bukan karena banyaknya kata-kata kita. Bukan karena perbuatan baik kita Tuhan mengabulkan doa kita. Nah, ini nih, seringkali kita berpikir gitu kan. Karena perbuatan baik kita ini, oh dia orang baik sih maka doanya dikabulin. Dia orang baik sih, dia banyak memberi sih makanya Tuhan sayang sama dia. Nah kata siapa? Kata Tuhan. Karena gue kenal sama lu dan lu kenal sama gue. Karena lu anak gue, makanya gue sayang sama lu. Cukup alasan itu kan. Masalahnya seringkali kita yang gak mau ngakuin kita ini anak. Kita gak berlaku seperti anak, kita gak sadar bahwa kita ini anak. Anak tapi tidurnya di luar rumah. Ada yang kayak gitu? Gak ada kan? Jadi gimana caranya? Dari berdoanya udah kelihatan. Dan kita harus ngerti betul. Dia bilang sederhana aja doanya. Diajarinnya berilah makan kami yang secukupnya. Kenapa harus kayak gitu? Kenapa gak minta macam-macam kayak tadi saya bilang? Kalau kamu memang butuh rumah, kamu kan lagi gandeng sama Tuhan. Dia lebih tahu kamu butuh apa. Dan jangan takut pas mau bayar, dia gak akan bayarin kamu. Ya, ada amin. Musik boleh saya undang naik. Saya sangat terkagum sampai hari ini ya. Saya ini kayak anak kecil lagi diajak jalan sama Tuhan, saya gandengan sama dia. Mas saya takut dia gak bayarin. Ya kecuali saya tahu bapak saya gak punya duit. Kalau bapak di dunia ya saya mungkin tahu gitu ya. Jadi khawatir gitu. Mah, bener ada duit. Gitu kan ya. Wajar. Tapi ini sama Bapa yang di surga. Dia punya segalanya. Dia cukup berfirman, gak usah emas loh. Langit dan bumi dijadikan. Ya. Gimana caranya kita mau meragukan dia? Jangan-jangan kita yang keliru selama ini. Kita gak kenali pribadinya. Kita cuma taunya. Tuhan pasti tolong. Mana pertolongannya, mana berkatnya. Pribadinya itu bagian yang terbaik, saudara. Mari saya mau undang kita semua bangkit berdiri. Saya mau berdoa bagi saudara semua. Saya harap ini menjadi berkat. Siapa yang diberkati hari ini dengan firman-Nya? Saya juga diberkati, saudara. Saya ini selalu ingat setiap kali saya khotbah sebenarnya saya juga mengalami, saudara. Waktu saya kemarin ngomong dengan jelas, dengan lantang tentang iman yang hidup, tentang integritas. Kalau nggak ada ongkos pun saya akan jalan kaki gitu ya. Ternyata itu pun tetap proses terus sama Tuhan. Kemarin saya ingat gitu kan ya. Saya masih, waktu saya lihat keadaan saya bilang, saya pasti geleng-geleng. Tapi saya gak mau lama-lama di situ, saudara. Saya mau pandang wajahnya. Dan begitu saya lihat wajahnya, saya temukan wajahnya. Saya bukan cuma sekedar gak khawatir, saudara. Saya bersuka cita. Seperti orang yang sudah dapatkan kemenangan itu. Mari saya mau berdoa bagi saudara semua. Kita angkat hati kita angkat hati kita kepada Tuhan. Boleh saya undang bangkit berdiri. Kalau engkau hari ini datang ada yang sakit bagian tubuhmu, boleh angkat tanganmu. Ada yang sakit di bagian pinggangmu, boleh angkat tanganmu. Tuhan mau sembuhkan kamu hari ini. Tuhan hamba melepaskan kesembuhan Tuhan bagi mereka Tuhan yang sakit di bagian pinggangnya sebelah kanan. Tuhan ini sakit Tuhan. Hari ini ada kesembuhan mengalir saat ini juga. Kuasa Roh Kudus mengalir Tuhan. Seperti Yesus berkata dengan kuasa Roh Allah, kesembuhan itu terjadi. Dan hari ini aku mengalirkan dengan kuasa Roh Allah, kesembuhan terjadi. Badanmu,
bisa bergerak pulih sempurna di dalam nama Yesus. Aku juga berikan kesembuhan Tuhan, lepaskan saat ini Tuhan. Ada yang sakit di bagian lehernya Tuhan. Karena kecapean bekerja atau karena apa saya nggak tahu, tapi Tuhan kasih lihat saya ada yang sakit di bagian tengkuknya. Tuhan bilang, serahkan bebanmu dan khawatirmu kepadaku. Kau sedang menanggung sebuah beban yang seharusnya sedang kau tanggung. Berikan semuanya kepadaku, kata Tuhan. Letakkan di bawah kakiku. Dan pasanglah, pakailah kuk yang kuberikan kepadamu. Kuk ini ringan dan enak. Bertobatlah. Jika engkau masih mengandalkan kekuatanmu, kau gak akan mampu. Tapi letakkan di bawah kakiku, kata Tuhan. Masakan aku Bapamu yang di surga, yang mengetahui segala isi hatimu, tidak juga memikirkan engkau dan mengasihi engkau dan akan menolong engkau. Engkau orang tua yang sedang khawatir tentang anakmu, Tuhan berfirman hari ini, bukankah dia juga anakku? Bukankah dia juga kepunyaanku? Serahkanlah segala khawatirmu kepadaku. Aku yang menjamin dia. Dan kalau aku ini gak cukup buatmu, gak ada satu hal pun di dunia ini akan bikin kamu merasa cukup. Angkat doamu, angkat anakmu, serahkan kepadaku, kan. Ada engkau yang datang yang sakit di bagian kakinya. Aku mau berdoa, Tuhan, sembuhkan Tuhan, pulihkan Tuhan kakinya Tuhan. Berikan kasut yang baru Tuhan. Berikan kerelaan hatinya Tuhan. Untuk menjadi saksimu Tuhan. Supaya hidupnya menjadi terang Tuhan. Bahwa Injil itu dihidupi dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Dan mau berdoa Tuhan saat ini melepaskan berkat Tuhan bagi pasangan-pasangan keluarga Tuhan. Kau berikan Tuhan pemulihan Tuhan di tengah-tengah mereka Tuhan. Bahwa kasih yang sudah menjadi dingin itu Tuhan, Kau pulihkan Tuhan. Bahwa ada kasih Kristus yang nyata di tengah-tengah mereka Tuhan. Lepaskan pengampunan itu. Lepaskan pengampunan. Hari ini kalau saudara ingat seseorang atau ingat sebuah kejadian yang tidak mengenakan, lepaskan pengampunan, kata Tuhan. Lepaskan pengampunan. Tuhan, Kau maha berkuasa Tuhan. Kau pulihkan, percaya Tuhan, Kau sedang lepaskan Tuhan. Aku lihat ada kesembuhan dicurahkan di tempat ini. Dan ini bukan sekedar kesembuhan jasmani. Bahwa hatimu yang terluka. Bahkan pikiranmu dan trauma-traumamu. Ada bagian otakmu mungkin yang tidak, yang terganggu. Tuhan buat jadi benar hari ini. Tuhan pulihkan semua. Dalam nama Yesus. Tuhan, mari angkat kedua tanganmu. Tuhan, ini umatmu Tuhan. Engkaulah pengharapan bagi kami Tuhan. Tuhan berkata ada pengharapan yang baru aku berikan kepadamu. Ketika engkau pandang wajahku, engkau akan lihat sinar terang kemuliaan Tuhan untuk menyinari engkau, mengikuti engkau. Segala kebajikan kemurahan selalu mengikuti engkau. Terima kasih. Ini kami umatmu, ini kami anakmu. Kami mau pegang tanganmu Tuhan. Kamu berkata, pribadimu itu harta kekayaan kami yang terbaik. Dan kami mau nikmati harta ini Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus. Haleluya.
Amin. Thank you Pastor Jo. Saudara diberkati. Amin. Sekarang tiba waktunya kita mau memberikan persembahan. Mari siapkan persembahan kita. Kalau sudah siap, saya mau undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau deklarasikan persembahan kita. Oke, kita masih tunggu beberapa.